Ouch. Ini adalah fan RGB Corsair yang biasa kita pakai buat ngerakit PC selama ini. Buat ngidupin satu fan aja, itu biasanya ada 2 kabel yang keluar dari fan-nya. Yang satu adalah fan header yang ke arah motherboard atau ke hub, dan satu lagi itu 4 pin RGB buat ngidupin RGB-nya. Tapi kalau misalnya kita 2 fan aja kabelnya udah sebanyak ini, gimana kalau PC-nya itu punya 6-10 fan yang kabelnya itu udah bakal banyak banget? Ya, kalau kita nggak pinter-pinter buat ngatur kabel, pasti di belakang udah kayak semak belukar kan? Di Computex tahun ini, Corsair punya solusi buat masalah tersebut. Corsair merilis satu line up baru yang dinamakan IQ Link, yang dimana fan-nya itu nggak harus langsung berkomunikasi sama hub-nya, alias dia bisa ngelewatin fan-fan yang lain. Jadi, dari hub-nya ke satu fan itu cuman butuh satu kabel kecil ini aja. Dan dari fan 1 ke fan 2 itu dia bisa koneksinya itu secara magnet, alias kalau di kompetitor lain itu namanya adalah secara daisy chain. Dan kalau misalnya udah berderet gitu, terus misalnya mau connect lagi ke fan yang lain tapi tidak berderet, itu juga bisa pakai kabel juga. Jadi nggak harus kayak dia berderet baru bisa berkomunikasi. Dengan satu kabel tersebut, itu dari power sampai RGB itu langsung connect semua. Dan satu kabel yang dari hub itu bisa sampai 7 fan. Dan satu hub punya 2 kabel, alias satu hub ini bisa sampai 14 fan. Lihat aja nih, sebagai contoh, PC putih ini itu total tuh punya 13 fan. Dan di atasnya itu bahkan dia push-pull radiatornya. Tapi di bagian belakangnya itu cuman butuh hub kayak gini dan kabelnya juga nggak ada yang semrawut. Keren kan? Hub ini tentu butuh power yang gede, alias dia nggak bisa pakai SATA power lagi, melainkan butuhnya itu sekarang PCIe power. Dia butuh yang 6 pin dari VGA atau up to 168 watt. Ngapain ya sampai segede gitu? Tujuannya adalah agar hub ini lebih future proof. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya si Corsair itu mau ngeluarin fan yang butuh power lebih gede, ini udah bisa dipakai. Dan dia kalau pakai custom water cooling itu juga butuh satu hub kecil ini aja, nggak perlu sampai 2. Corsair juga update line up AIO cooler mereka, di mana udah nggak ada kabel-kabel random yang connect ke pumpnya itu, jadi pumpnya itu bersih banget. Kabel power dan juga RGB yang biasa kita lihat itu dia udah di sleeve sekalian sama kabel pump. Dan USB 2.0 yang dibutuhin Corsair LCD itu keluarnya dari radiator bukan dari pumpnya. Kipasnya juga bisa di daisy chain dari radiator ke fan atau dari fan ke radiator. Dan juga Corsair itu bikin AIO coolernya itu bisa di-upgrade ke LCD cuma dengan copot pasang. Jadi nggak perlu kabel-kabelan lagi. Sisanya paling yang gue temuin menarik di boothnya Corsair itu ya casing mini ITX-nya sih, yang IQ 2000D Airflow tersebut. Itu dia casing mini ITX yang panjang ke atas dan dia itu kayaknya pasarnya NZXT H1 ya. Tapi dia itu agak lebih gede karena dia bisa support sampai 360 mm radiator. Tapi untuk kelengkapan dan juga build quality kita belum bisa ngomong karena kita pengen untuk nyentuh langsung dulu. Ya pastinya untuk daisy chain yang tadi gue sebutin sama Corsair 2000D ini kita pasti bakal review secara lengkap. Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, kalian tinggal kasih kita like, share, dan subscribe aja. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.